Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Stianingsih dari kelas 4B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yang meliputi yang pertama ada pengertian teks eksplanasi, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga struktur, keempat kebahasaan, dan yang terakhir ada contoh dari teks eksplanasi. Langsung saja saya akan mengawalinya dari pengertian teks eksplanasi itu sendiri. Teks memiliki ragam atau jenis. Teks tersebut berupa teks narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, persuasi, prosedur, laporan hasil observasi, ulasan, pidato, negosiasi, diskusi, dan argumentasi. Setiap teks tentunya memiliki faktor pembeda. Satu di antaranya adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu jenis teks atau bacaan yang berisikan suatu proses atau sebab akibat terjadinya sesuatu atau peristiwa tertentu. Hal tersebut bisa saja meliputi tentang alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lain-lainnya. Teks eksplanasi juga mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Lalu ada menggunakan kata penanda urutan, dan yang terakhir ada fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua ada urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa menggunakan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang selanjutnya ada tentang kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada menggunakan kalimat pasif, lalu yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu, yang ketiga terdapat istilah ilmiah, yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang terakhir bersifat informatif. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari teks eksplanasi agar pembaca atau pendengar bisa memahami bagaimana sih teks eksplanasi itu. Di sini juga saya sudah menjelaskan poin-poin dari struktur yang masuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Contoh yang saya ambil dari bencana alam yaitu gempa bumi. Pernyataan umum seperti yang kalian ketahui dalam teks eksplanasi ini menjelaskan tentang gambaran umum dari fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Berarti ini membahas tentang fenomena alam yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Lalu selanjutnya kita masuk ke urutan sebab akibat. Seperti yang kita tahu, urutan sebab akibat ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang saya bahas yaitu gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan terhanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan gempa tektonik. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi itu dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Jadi ini merupakan penarik kesimpulan dari teks-teks yang di atas yang merupakan pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.